Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang perbandingan ASI dengan Sufor atau susu formula. Jadi kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari ASI dan susu formula itu gitu loh. Jadi nanti itu apakah bagusan ASI atau susu formula, apakah kandungan dari ASI dan susu formula itu sama, dan apakah bayi itu harus full ASI. Nah, ini merupakan salah satu yang wajib loh ibu hamil dan ibu menyusui tahu. So, tonton video ini sampai selesai ya, oke? Tapi sebelum mulai, kayak biasa buat yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Oh ya, follow juga Instagram @bidandanbi. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Mana sih yang paling terbaik antara ASI dan susu formula? Kalau kita ngomongin mana yang paling terbaik, itu pastinya adalah ASI ya, atau air susu ibu. Itu yang paling terbaik diberikan kepada bayi dibanding dengan susu formula. Kenapa? Karena kandungan ASI itu akan menyesuaikan, akan mencukupi kebutuhan bayi. Dan ASI itu yang paling aman untuk pencernaan bayi yang masih belum sempurna, yang masih belum bekerja secara maksimal gitu loh. Jadi ASI ini akan mengurangi resiko masalah pada pencernaan bayi. Nah, apakah ibu yang memberikan susu formula kepada anaknya itu berarti ibunya itu tidak sayang sama anaknya? Itu nggak benar ya. Jadi memang ada keadaan khusus di mana ASI itu tidak terproduksi dengan baik nih. Misalnya ada kondisi medis tertentu gitu ya, yang bikin ibu itu tidak bisa untuk menyusui. Jadi memang ada ya beberapa ibu yang mungkin tidak bisa untuk menyusui atau tidak bisa untuk memberikan ASI. Dan memang ada kondisi di mana anak itu perlu dibantu dengan susu formula. Jadi jangan menghakimi ibu yang memberikan susu formula kepada anaknya ya, karena alasan itu tadi tidak bisa untuk memberikan ASI atau kondisi anak yang perlu dibantu dengan susu formula. Dan semua ibu pastinya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, ya kan? Jadi pembahasan kita kali ini tentang perbandingan ASI dengan susu formula itu untuk menambah wawasan kita, untuk menambah ilmu kita ya. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu tentang kekurangan dan kelebihan dari susu formula dan ASI. Kelebihan susu formula yang pertama adalah bayi cepat kenyang. Jadi bayi yang diberikan susu formula itu biasanya tuh cepat kenyang gitu loh. Dia tuh kenyangnya lebih cepat, terus juga kenyangnya lebih lama. Jadi karena kenyangnya itu lebih lama, jadi tidurnya lebih lama dan lebih anteng tentunya. Yang kedua adalah banyak pilihan. Jadi kalau misalnya bayi itu alergi sama susu sapi, nah itu bisa ada susu soya misalnya. Terus juga ada susu formula yang untuk kondisi medis tertentu. Nah, itu adalah kelebihan dari susu formula. Untuk kekurangan susu formula itu adalah yang pertama, bayi bisa mengalami sembelit. Jadi ketika bayi minum susu formula itu sulit ya untuk dicerna dan diserap oleh pencernaan bayi. Makanya bisa mengakibatkan bayi itu mengalami sembelit atau susah buang air besar. Yang kedua, bisa menimbulkan alergi pada bayi. Jadi di dalam susu itu kan ada yang namanya protein. Nah, protein itu dibagi menjadi dua, whey dan kasein. Nah, protein whey itu lebih banyak ada di ASI, sedangkan di susu formula itu biasanya lebih banyak kasein. Nah, protein whey yang ada di dalam ASI itu lebih mudah untuk dimetabolisme dan lebih mudah untuk diserap oleh pencernaan bayi. Nah, sedangkan protein whey yang ada di susu formula itu ada yang namanya beta-laktoglobulin. Nah, beta-laktoglobulin ini itu bisa memicu reaksi alergi pada bayi. Yang ketiga, di dalam susu formula itu tidak ada antibodi, tidak ada hormon, tidak ada antivirus, tidak ada antiparasit, tidak ada anti alergi, tidak ada enzim. Itu semua hanya ada di air susu ibu atau ASI yang diproduksi di dalam tubuh ibu. Yang keempat adalah keluar biaya banyak. Nah, misalnya ibu memberikan susu formula kepada bayi, berarti kan ibu harus membeli susu formula kan. Nah, susu formula itu misalnya harganya 200.000. Dalam sebulan misalnya bayi minum 3 kemasan gitu ya susu formula, berarti kan 600.000 nih. Ibu harus keluar biaya untuk membeli susu formula. Padahal biaya itu mungkin bisa digunakan untuk hal lainnya gitu loh. Nah, sekarang kita ke bagian ASI ya. Jadi walaupun ASI itu merupakan makanan terbaik untuk bayi, tapi ternyata ASI itu ada kekurangannya loh. Apa aja sih kekurangan ASI? Yang pertama adalah bisa bikin bayi itu cepat lapar. Kenapa sih bayi itu cepat lapar malah kalau dia itu minum ASI? Karena ASI itu mudah dicerna dan diserap oleh pencernaan bayi, oleh tubuh bayi gitu loh. Makanya bayi itu jadi kayak cepat lapar gitu. Dan bayi cepat lapar ini juga bisa bikin ibunya itu istirahatnya itu jadi nggak banyak
jadi agak sedikit gitu ya. Yang kedua adalah bisa bikin payudara ibu sakit atau putingnya itu lecet. Jadi kalau misalnya pengeluaran ASI itu susah gitu ya atau sulit, itu bisa bikin payudara itu jadi kayak bengkak, ada gerinjel-gerinjelnya, itu bisa bikin sakit atau bisa bikin demam juga, itu juga bisa. Nah, juga bisa menyebabkan puting lecet kalau misalnya posisi dan perlekatan saat menyusui itu tidak benar gitu loh. Jadi bisa bikin payudaranya sakit dan putingnya itu lecet. Kekurangan ASI yang ketiga adalah ibu harus memperhatikan pola makan. Kenapa? Karena ada nih bayi-bayi yang memang perutnya itu sensitif gitu loh. Jadi ketika ibu makan yang pedas, pas ibu nyusuin, bayinya bisa mengalami diare. Itu memang ada karena ya perutnya sensitif nih, perut si bayinya. Jadi memang ibu harus bisa menyesuaikan apa aja sih makanan yang kiranya tidak akan membuat efek negatif kepada bayi ibu. Nah, itu tadi adalah kekurangan dari ASI. Nah, untuk kelebihan dari ASI, aku bagi jadi dua bagian, yaitu kelebihan untuk bayi dan kelebihan untuk ibunya. Yang pertama, kelebihan untuk bayi, yaitu yang pertama adalah terapi untuk bayi kuning. Jadi kita tahu ya, kalau misalnya bayi baru lahir sampai usianya itu 2 bulan, itu sering mengalami yang namanya ikterus atau bayi kuning. Nah, kalau misalnya ibu bawa bayi ke bidan atau dokter, itu biasanya akan diberi saran, yaitu jangan lupa jemur pagi dan jangan lupa untuk memberi banyak lagi ASI-nya. Nah, itu kenapa? Karena ASI itu bisa mempercepat proses pengeluaran bilirubin dalam saluran pencernaan bayi. Jadi bilirubin itu yang bisa bikin bayi itu jadi kuning. Bilirubin itu kalau misalnya dia tuh tinggi, bilirubinnya tuh tinggi, maka bayi itu bisa jadi kuning gitu loh, badannya jadi kuning. Jadi di ASI itu ada namanya pre dan probiotik, itu adalah bakteri baik untuk saluran pencernaan. Nah, karena di ASI itu ada pre dan probiotik, maka itu akan mempercepat metabolisme dari bilirubin itu di dalam saluran pencernaan bayi. Yang kedua, kandungan ASI itu disesuaikan dengan keadaan bayi. Kandungan ASI nih yang hari ini si bayi itu minum, itu kemungkinan besar akan berbeda dengan kandungan ASI yang besok si bayi akan minum gitu loh. Karena ASI itu akan menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan si bayi. Ketika bayi itu menghisap ASI dari payudara ibu langsung nih, menyusui secara langsung, itu di mulut bayi itu ada yang namanya alarm atau sensor gitu ya, untuk mengirimkan sinyal ke tubuh ibu bahwa hari ini itu si bayi itu lagi butuh kandungan ini, kandungan itu gitu kan. Nah, sehingga ASI yang keluar nanti tuh akan sesuai dengan permintaan bayi, akan sesuai dengan kebutuhan bayinya. Jadi memang kandungan ASI itu sesuai dengan apa yang diminta bayi, apa yang menjadi kebutuhan bayi. Nah, juga kalau misalnya nih si bayi itu sakit, ketika bayi itu sakit dan dia itu menyusu langsung ke payudara ibu, itu kan di mulutnya itu kan ada alarm, ada sensor untuk mengirimkan sinyal ke tubuh ibu kan. Nah, ketika bayi itu sakit, ketika dia menyusu langsung ke payudara ibu, itu otomatis antibodi yang ada di dalam ASI itu akan lebih tinggi kadarnya, karena kondisinya si bayi itu lagi sakit. Juga nih kalau misalnya ibu yang lagi sakit, ketika ibu lagi sakit, maka otomatis ini kandungan antibodi yang ada di dalam ASI itu pun juga akan lebih tinggi untuk melindungi bayi supaya tidak tertular sakitnya ibu gitu. Makanya kalau ibu lagi sakit, itu ASI tetap diberikan ya kepada bayi, karena itu dia antibodinya malah tinggi gitu loh untuk melindungi si bayinya. Yang ketiga, nutrisi ASI lebih tinggi dibanding dengan susu formula. Nah, kita ambil contoh adalah vitamin dan mineral ya. Jadi vitamin dan mineral pada ASI itu lebih tinggi dibanding dengan susu formula. Karena susu formula itu kan merupakan produk olahan susu ya. Jadi dia itu udah diolah sedemikian rupa, udah dipanaskan juga. Itu mengakibatkan vitamin dan mineralnya itu jadi berkurang gitu loh. Terus nih, ada 2 enzim pencernaan, yaitu lipase dan amilase yang baik untuk pencernaan bayi. Nah, ini cuma ada di ASI ya. Jadi di susu formula itu tidak ada. Yang keempat adalah meningkatkan kecerdasan. Jadi di dalam ASI itu ada yang namanya DHA dan ARA. Ini adalah zat untuk mencerdaskan. Nah, di susu formula itu memang ada juga sih DHA dan ARA, tapi ini tidak bisa dicerna dengan baik gitu loh oleh bayi. Yang kelima, mengurangi resiko terkena penyakit pencernaan seperti sembelit. Jadi ketika bayi itu meminum ASI, itu bayi akan lebih lapar kan, lebih cepat lapar. Karena apa? Karena ASI itu lebih mudah untuk dicerna dan diserap oleh pencernaan bayi, oleh tubuh bayi gitu. Makanya dia itu akan lebih cepat lapar. Jadi karena ASI itu mudah dicerna dan diserap oleh pencernaan bayi, oleh tubuh bayi, maka itu akan mengurangi resiko bayi terkena sembelit atau diare. Yang keenam adalah meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit. Jadi saat bayi baru lahir sampai usianya tuh 0 sampai 6 bulan, itu sangat rentan untuk terkena diare, infeksi saluran pencernaan, infeksi telinga tengah maupun meningitis atau infeksi radang otak. Nah, dengan ibu memberikan ASI, ASI itu ada kandungan antibodi
antibodinya loh. Jadi itu bisa mencegah penyakit-penyakit tadi masuk ke dalam tubuh bayi. Selain antibodi, di dalam ASI juga ada hormon-hormon pertumbuhan, enzim-enzim pencernaan, antivirus, antiparasit, dan anti alergi yang semua itu tidak ada di susu formula. Jadi di ASI itu memang ada sel hidup. Jadi ketika ibu lihat ASI pakai mikroskop, itu ada sel hidup di dalam ASInya itu yang tidak ada di dalam susu formula. Jadi ini luar biasa banget kan. Nah, selain itu ASI itu juga lebih higienis dan lebih bersih tentunya dibanding dengan susu formula, karena ASI itu langsung diberikan dari payudara ibu. Yang ketujuh, dapat mengurangi resiko bayi alergi. Jadi seperti yang aku jelasin sebelumnya, kalau di susu itu kan ada protein. Nah, protein itu dibagi menjadi dua, ada whey dan kasein. Nah, di dalam ASI itu lebih banyak protein whey. Nah, sedangkan di susu formula itu banyakkan kasein. Nah, protein whey yang ada di ASI itu sangat mudah untuk dicerna dan diserap oleh pencernaan bayi. Sedangkan protein whey yang ada di susu formula itu ada namanya beta-laktoglobulin. Nah, beta-laktoglobulin ini bisa memicu reaksi alergi pada bayi. Jadinya kalau misalnya ibu memberikan ASI kepada bayi, itu bisa mengurangi resiko alergi pada bayi. Nah, sekarang kelebihan ASI untuk ibu apa sih? Yang pertama adalah lebih praktis. Ini berlaku untuk ibu yang menyusui langsung ya. Jadi menyusui langsung bayinya ke payudara ibu. Nah, kalau misalnya menyusui langsung dari payudara ibu kan jadi ibu nggak perlu nih meracik susu di botol. Terus kalau misalnya tengah malam nih bayi nangis, minta nenen, lapar gitu kan, itu ibu tinggal memberikan payudaranya kepada bayi untuk disusuin gitu ya. Jadi lebih praktis kan. Yang kedua, lebih hemat. Nah, ini ibu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memberikan ASI kepada bayi karena langsung diberikan dari payudara ibu gitu kan. Dan juga nih bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, yaitu full ASI dari usianya itu 0 sampai 6 bulan, itu biasanya lebih sehat gitu loh. Jadi otomatis itu akan meminimalisir biaya untuk pengobatannya kan, karena bayinya sehat. Yang ketiga adalah penurunan berat badan lebih cepat. Jadi saat proses menyusui, tubuh ibu akan membakar 500 kalori loh. Nah, itu tuh 500 kalori kalau ibu olahraga, itu ibu harus jogging selama 1 jaman gitu loh. Nah, ini lumayan kan, bisa untuk menurunkan berat badan. Yang keempat adalah bisa sebagai KB alami. Jadi menyusui itu merupakan salah satu metode dari kontrasepsi alami atau KB alami. Jadi ketika bayi menyusu langsung ke payudara ibu, itu kan ada hisapan. Nah, hisapan bayi itu akan mengirimkan sinyal bahwa ada permintaan untuk memproduksi ASI kan. Nah, maka tubuh ibu akan mengeluarkan hormon prolaktin itu yang akan memproduksi ASI. Nah, ketika hormon prolaktin itu tinggi, naik, itu akan menekan hormon yang bertugas dalam siklus menstruasi, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, ketika hormon estrogen dan progesteron itu rendah, maka tidak akan terjadi menstruasi dan tidak akan terjadi ovulasi atau masa subur gitu. Jadinya saat berhubungan seksual pun aman. Nah, untuk lebih jelasnya tentang KB alami, KB menyusui ini, ibu bisa lihat videonya di video ini ya. Yang kelima adalah mengurangi pendarahan. Setelah lahiran itu akan beresiko mengalami pendarahan. Nah, ketika ibu melakukan proses menyusui, ketika ibu menyusui, itu akan tubuh ibu itu mengeluarkan hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin itu akan membuat rahim itu berkontraksi, sehingga itu akan mengurangi resiko pendarahan dan juga akan membuat rahim itu mengecil seperti sedia kala, seperti sebelum hamil gitu. Yang keenam adalah menurunkan resiko kanker. Jadi dengan proses menyusui, dengan memberikan ASI, itu penelitian menunjukkan bahwa itu akan menurunkan resiko ibu untuk terkena kanker ovarium dan kanker payudara di kemudian hari. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan dari susu formula dan ASI. Nah, dilihat dari kelebihan ASI, berarti nggak salah dong kalau misalnya ASI itu memang merupakan makanan yang terbaik untuk bayi. Tapi memberikan ASI itu nggak semudah yang orang pikirkan loh. Nah, memberikan ASI itu banyak banget perjuangan dan kesabarannya. Apalagi kalau misalnya ibu menyusui yang full ASI, itu pasti berat. Karena apa? Karena ada masalah-masalah yang harus dilaluinya. Misalnya kayak ASI seret, terus juga ASI nggak berkualitas, juga payudaranya sakit, bayinya tuh rewel karena kurang ASI, kurang mendapatkan ASI, dan berat badan bayi yang nggak naik. Nah, permasalahan ibu menyusui tadi itu bisa diatasi dengan salah satunya adalah minum pelancar ASI. Apa sih pelancar ASI-nya? Yaitu Mamuung. Kenapa aku rekomendasikan Mamuung ini? Karena Mamuung ini bisa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI. Terus juga nih, Mamuung ini sudah lolos BPOM, halal dan aman pastinya. Terus komposisinya tuh bagus banget karena ada ekstrak daun kelor, ekstrak ikan gabus, dan juga ekstrak daun katuk. Yang kita tahu kalau daun kelor dan daun katuk itu memang bisa untuk meningkatkan produksi ASI. Terus juga nih ikan gabus itu proteinnya sangat tinggi dan protein itu memang berperan penting dalam menjaga kualitas ASI.
Terus juga bisa untuk mempercepat proses penyembuhan luka setelah melahirkan. Jadi ini bagus banget kan. Sudah banyak juga nih ibu menyusui yang merasakan hasilnya gitu loh, merasakan hasil positifnya setelah minum pelancar ASI dari Mam Uung ini. Nah, ini diminumnya itu 2 kali sehari, 1 kali minum 2 kapsul. Oh ya, Mam Uung ini menyediakan juga konsultasi 24 jam gratis loh. Jadi kalau buat ibu yang mau konsultasi langsung dengan konselor menyusui, ibu bisa kunjungi langsung Instagram Mam Uung di @mamuung.id. Dan juga kalau misalnya ibu mau beli nih pelancar ASI dari Mam Uung ini, link Shopee-nya aku taruh di description box ya. Nah, Mam Uung itu nggak hanya ada pelancar ASI, tapi juga ada breast pump-nya loh. Nah, kelebihannya breast pump dari Mam Uung adalah yang pertama super silent, jadi tidak berisik saat dioperasikan. Terus juga portable, jadi mudah dibawa kemana-mana. Terus botol PPSU, jangka penggunaan botol tuh lebih lama dan jauh lebih kuat. Terus juga super ringan, dual mode, di mana ada fitur mode pijatnya dan ada hisapnya yang dapat digunakan dalam waktu bersamaan. Juga bergaransi 2 tahun untuk mendukung lulus ASI 2 tahun. Terus juga puluhan testimoni setiap harinya di Instagram story @mamuung.id. Nah, di Instagram Mam Uung di @mamuung.id itu memberikan edukasi dan tips seputar menyusui. Nah, Mam Uung memiliki visi untuk mendukung ibu pejuang ASI sampai 2 tahun. Jadi barang Mam Uung menyusui jadi mudah dan happy. Jadi selain ibu berusaha untuk meningkatkan ASI dengan minum pelancar ASI dari Mam Uung, itu jangan lupa ibu untuk sering menyusui bayinya, untuk sering mengosongkan payudaranya, terus juga minum air putih ya sebanyak 2,5 sampai 3 liter sehari, terus makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa bahagia. Nah, itu tadi adalah perbandingan ASI dengan susu formula. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Buat yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube dan NB ini. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.